terutama taruna dari sektor pelayanan 13 GPIB Bukit Zaitun. Apa kabar kalian semua? Kakak berharap kita semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan ada sukacita, ada rasa syukur karena Tuhan sudah menyertai kita sampai pada hari ini. Puji Tuhan, karena pada hari ini Minggu tanggal 17 Mei, Tuhan masih memperkenankan kita untuk dapat bersekutu kembali walaupun hanya melalui media sosial ini. Baiklah adik-adik taruna, kita akan memulai persekutuan kita pada hari ini dengan berdoa, dan kita akan mendoakan untuk pembacaan firman dan perenungannya. Siapkan hati kita dengan sikap berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, firman yang kami percaya dapat mengajarkan kami tentang kehendak-Mu, menasihati, menguatkan, menghibur kami dalam kami menjalani kehidupan ini dan kami menghadapi setiap masalah, persoalan dan tantangan hidup kami masing-masing. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau memampukan kami melalui Roh Kudus yang telah Engkau karuniakan kepada kami, untuk kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami dalam mendengarkan dan memahami firman-Mu. Kami berdoa untuk Kakak Lucy yang akan membawakan renungan firman. Kiranya Engkau berkenan memakai hamba-Mu untuk dapat menuntun kami semua dalam memahami firman-Mu ini dengan benar. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa kami ini. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Siapkan adik-adik Alkitabnya, kita akan membaca ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab memberikan judul untuk perikop ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti. Demikian firman Tuhan yang kita telah baca, dan kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan renungan firman dari Kakak Lucy. Halo adik-adik, hari ini kalian akan renungan dengan kakak, dan kakak senang sekali kita masih bisa beribadah walaupun hanya lewat online. Nah, bacaan kita hari ini yaitu dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Sebelum kakak jelaskan tentang apa yang kita pelajari hari ini, kakak mau jelaskan dulu latar belakang dari cerita ini ya. Ini tentang jemaat di Korintus. Jadi kota Korintus itu adalah kota pelabuhan dan juga dia dikenal untuk kota perdagangan. Lumayan besar, jadi banyak orang dari tempat-tempat lain yang datang ke situ, dan kota itu mempunyai banyak pengaruh dari luar karena banyak orang datang ke tempat itu untuk berdagang. Lalu otomatis kelompok masyarakat di kota Korintus itu juga berbeda-beda. Tetapi kelompok di sana itu banyak yang pengelompokannya itu secara radikal. Misalnya kaya dengan yang miskin, orang yang merdeka dan budak, orang yang beradab dan yang tidak beradab, kira-kira seperti itu. Jadi perilaku jemaatnya itu mereka cenderung egois dan rakus. Lalu jemaat di Korintus itu mereka terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah orang yang bukan Yahudi, yang dulunya menyembah berhala. Dan mereka juga mempunyai gaya hidup yang suka pesta pora. Nah, itu untuk tentang kota Korintus. Sekarang kalau di bacaan kita, tadi adik-adik baca juga ya, ada masalah yang terjadi di dalam jemaat itu. Jadi mereka ada perjamuan kasih. Seharusnya perjamuan kasih itu bersifat religius, dan seharusnya di dalam perjamuan itu seperti begini. Masing-masing jemaat datang membawa makanan, lalu dikumpul, lalu dinikmati bersama. Nah, kebiasaan ini juga terjadi dalam jemaat mula-mula di dalam cerita Kisah Para Rasul. Tetapi perjamuan kasih yang ada itu seharusnya menjadi suasana yang menyenangkan, karena mereka akan saling menunjukkan kepedulian sama orang lain, dan tujuannya untuk memelihara persekutuan Kristen. Tetapi nilai ini bergeser. Jemaat Korintus yang kaya, mereka tidak membagi makanan mereka justru memakannya. Kenapa mereka makan terlebih dahulu? Karena mereka jemaat yang kaya, mereka tidak perlu bekerja karena mereka mempunyai penghasilannya sendiri, mereka bisa datang lebih cepat. Sementara ada kelompok lain yang mereka datangnya terlambat, yaitu kelompok buruh, kelompok budak. Mereka harus selesaikan pekerjaannya dulu, jadi mereka datang terlambat, dan kadang-kadang mereka yang dibawa tidak sebanyak dengan jemaat-jemaat yang kaya itu. Nah, sikap yang ditunjukkan di dalam bacaan kita itu mereka egois dan serakah. Mengapa? Karena mereka makan lebih dahulu. Mereka tidak menunggu jemaat yang datang belakangan. Nah, dari bacaan kita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu memberkati semua orang ya, memberkati dengan berbeda-beda. Ada yang mendapat banyak, ada yang mendapat sedikit, yang menurut ukuran manusia. Tetapi semuanya itu mempunyai tujuan yang baik. Seharusnya kita saling memperhatikan dan menunjukkan kepedulian, tidak boleh egois. Jadi yang banyak tidak kelebihan, yang sedikit juga tidak kekurangan. Nah, kalau jemaat-jemaat itu mereka menerapkan teladan kasih Yesus dengan cara menunggu jemaat yang lain, seharusnya itu menjadi persekutuan yang saling membangun, yang saling menunjukkan teladan Kristus dan saling bisa membantu, gitu kan? Tetapi itu tidak dilakukan oleh mereka. Dan di ayat 23 itu Paulus memberi contoh perjamuan makan Yesus pada saat
Tuhan Yesus mengambil roti. Kenapa roti? Karena roti adalah lambang kesatuan tubuh. Dan di dalam satu tubuh itu ada yang latar belakangnya berbeda-beda, tetapi semua itu bukan untuk saling membedakan, tapi untuk saling memperhatikan dan saling membangun satu sama lain. Nah, sikap ini sering lah ya, tidak cuma di zaman itu aja, di zaman sekarang juga ada. Ada orang-orang yang tidak memperhatikan, yang kurang peduli dengan orang lain, merasa lebih, jadi mereka tidak mempedulikan orang lain. Seperti di dalam bacaan kita tadi, ada yang merasa lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih terkenal, lebih keren, lebih kaya, dan lebih-lebih yang lain, sehingga mereka merasa dirinya perlu diutamakan. Nah, yang dicontohkan oleh Rasul Paulus ini itu adalah yang ditunjukkan oleh teladan Kristus, bahwa kita tidak boleh menganggap diri kita lebih daripada yang orang lain, karena kita semua sama. Dan kalau kita menunjukkan egois itu, maka bukan untuk kedamaian dan kesatuan, tetapi yang ada adalah kehancuran. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Seharusnya kita menunjukkan sikap kasih dan rendah hati. Minggu ini judulnya itu adalah bebas, tetapi tidak egois dan serakah. Nah, adik-adik punya banyak kebebasan kan? Ada yang merasa bebas berekspresi, bebas melakukan sesuatu, tapi ingat, kita tidak boleh egois dan tidak boleh serakah. Mungkin kalau sekarang ini adik-adik masih tetap bebas beraktivitas, tapi ingat, kita tidak boleh egois. Kita harus mementingkan orang lain, tidak boleh keluar seenaknya karena sekarang sedang pandemi. Atau kalau sekarang ini banyak waktu di rumah, banyak adik-adik juga membuat video-video, boleh bebas berekspresi, tapi tidak boleh yang membuat orang lain itu menjadi merasa direndahkan. Ada kan contohnya yang begitu? Jadi kita mempunyai kebebasan, kita mempunyai hal-hal yang bisa kita lakukan, tetapi kita tidak boleh egois. Kita juga mempunyai berkat, kita juga tidak boleh egois dan serakah. Kita harus menjadi sama dengan apa yang diteladankan Kristus. Kita saling menunjukkan kepedulian dengan orang lain supaya semua orang juga bisa terberkati. Oke, demikianlah renungan kita hari ini adik-adik. Semoga menjadi berkat untuk adik-adik semua. Dan kita akan jumpa lagi di waktu berikutnya. Nah, demikianlah adik-adik renungan yang dibawakan oleh Kak Lucy. Terima kasih Kak Lucy sudah mau men-sharingkan kepada kita semua. Semoga kita semua dapat memahami firman Tuhan ini dan dapat merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan kita sehari-hari. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kiranya adik-adik mempersiapkan diri untuk bertekun dalam doa. Siapkan sikap yang sopan dan santun dalam menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar dan kami simak bersama. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk melatih sikap dalam berempati dan peduli kepada sesama kami. Untuk mengajarkan kami makna berbagi, tidak egois, tapi mendahulukan kepentingan orang lain. Berkat ataupun kelebihan yang ada pada kami, tidak kami nikmati atau habiskan untuk kami sendiri, walau kebebasan itu ada pada kami untuk melakukannya. Tapi ajarkan kami untuk menikmati apa yang ada pada kami, disertai dengan kasih terhadap sesama, kepedulian untuk berbagi ataupun mendahulukan kepentingan orang yang lebih membutuhkan, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Melalui doa ini, kami akan mendoakan untuk adik-adik teruna terkasih sektor pelayanan 13. Untuk Gerald Siagian
yang sementara mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah awal bulan Juni ini. Demikian juga untuk adik Della, Angel, Andy, dan Gladys. Kiranya Engkau berikan mereka ketekunan dalam belajar dan kemampuan dalam memahami setiap mata pelajaran. Untuk Gladys Ohiver Bapa, kami berdoa oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu dengan keluarga terkasih, mama dan adik yang ada di Kendari, oleh karena tugas dan pekerjaan. Demikian juga untuk kakak Juan yang ada di Salatiga oleh karena menempuh ilmu. Kiranya Engkau menguatkan keluarga ini, walaupun mereka terpisah jarak dan tempat, tapi Engkau tetap menyatukan mereka dalam kesehatian kasih dalam keluarga. Juga Bapa, untuk kesehatan kami semua di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau melindungi kami dari paparan penyakit ini. Untuk masing-masing keluarga adik-adik teruna kami, dengan setiap pergumulan masalah dalam keluarga, Engkau sendiri hadir menyertai, menguatkan, dan memulihkan. Untuk kakak Lucy, berkati dalam setiap pelayanannya, teguhkan dan kuatkan dalam setiap kendala-kendala yang ia hadapi dalam pelayanan di ladang-Mu, ya Tuhan. Untuk peranannya sebagai guru, pengajar, dan ibu rumah tangga, mampukan senantiasa untuk menjadi berkat baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Bapa, kami berdoa juga untuk KMJ, PHMJ, pendeta jemaat, dan para pendeta gereja seasas, para presbiter, majelis, para pelayan-pelayan Pelkat, Pelkat Teruna, Pelkat Anak, GP, PKP, PKB, dan Lansia, GPIB Bukit Zaitun. Untuk kami saling bersinergi mewujudkan program-program pelayanan kami di tengah-tengah jemaat agar dapat terlaksana dengan baik. Empati dan penghargaan kami berikan kepada para medis, para dokter, perawat, TNI dan Polri, serta pemerintah kami yang telah mengupayakan untuk mengatasi dan meluasnya wabah COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan fisik, stamina, dan berkati setiap karya kerja mereka dalam menanggulangi wabah ini di negeri kami. Untuk sesama kami, teman, keluarga, baik yang kami kenal ataupun yang tidak, yang tengah berjuang untuk penyembuhan karena terpapar virus ini, kiranya Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa kasih-Mu atas pemulihan mereka. Bagi mereka yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih dalam keluarga, berikan mereka kekuatan dan ketabahan, agar kami menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua atas perkenanan-Mu. Walau terkadang kami tidak paham maksud dan kehendak-Mu, kami serahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa pengasihan-Mu. Sempurnakan doa kami ini Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik untuk sudah mau meluangkan waktu, mau setia dan tekun mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya pandemi
COVID-19 ini segera berlalu supaya kita dapat berjumpa kembali secara fisik. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.